Pagi. Selamat pagi Pak Purdiapa. Mohon izin untuk memberikan jarang-jarang soalnya duduk samping saya kan persis biasanya jauh gitu jarang-jarang. Maka izin soalnya ini Prodiakon Agung utusan dari Keuskupan Agung Palembang khusus di sini. Nanti buyar ya kan. Saudara-saudari, yang penting mantennya sudah tersenyum tadi kan. Jadi kayaknya beban hidup yang kemarin terjadi itu sudah plong. Kalau saya tanya, masih ingat janji perkawinannya enggak kalau mengucapkan sekarang? Mas Joko masih, tapi Mbak Nita baru kemarin kan sudah lupa ya. Nggak apa-apa, mencek. Semoga nanti terus mencari itu dan mengingat lagi. Dalam perjumpaan-perjumpaan dengan saudara-saudari kita, wanita itu sering menggunakan simbol-simbol kadang kalau berbicara. Kalau datang kepada saya sering mengatakan ini, selamat pagi Romo. Wah begitu. Ya, punya simbol kayak gini. Ya, punya simbol. Artinya apa nanti tanya Mbak Nita. Gitu. Mengapa sering begini itu ya? Ya tahu maksudnya gitu. Kalau sama Om Yu kadang-kadang begini, selamat pagi Om Yu. Nah begitu. Ada simbol-simbol khusus memang yang ingin dikatakan gitu. Nggak tahu ini apa artinya. Oh Lampung begitu ya. Karena saya dari Lampung. Mereka ketika setelah kanonik itu mengatakan malam, terus saya lupa saya dari mana mengatakan, kok kanoniknya enggak seserem yang biasa Romo ceritakan. Saya mengatakan, ya karena kalian enggak kanonik dengan saya. Kalau kanoniknya dengan saya pasti bisa menangis dan mungkin bisa sampai pagi kanoniknya. Begitu. Jadi mereka merasa aman. Jadi apa namanya yang sudah disiapkan mungkin ya, biasa mau kanonik itu menyiapkan nanti kira-kira romonya mau tanya apa gitu. Jadi mereka sudah menyiapkan, ternyata nggak kanonik dengan Romo Chandra dan yang dipersiapkan tidak ditanyakan oleh romonya. Jadi mereka selesai dari proses kanonik itu wajahnya langsung bergembira. Bagi yang belum nikah nanti jangan kanonik dengan saya. Saudara-saudari, hari ini kita diajak bersyukur. Tetapi juga kalau kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, terutama dalam bacaan pertama atau dari bacaan pertama, itu kisah ini sangat dekat dengan dua pasangan yang baru menikah ini. Ya, sangat dekat. Pasti nanti lupa-lupa. Jadi isinya tadi adalah apa kira-kira? Kisah cinta. Kisah cinta antara Ishak dan Ribka. Jadi itu adalah kisah cinta. Jadi yang hari ini dikisahkan dalam sabda Tuhan adalah pertemuan pertama antara Ribka dan Ishak. Jadi mereka baru pertama bertemu, saling melihat. Dan apa yang terjadi? Baru pertama kali melihat bertemu Ishak. Ishak itu langsung menyukai si Ribka. Dan apa yang dilakukan oleh Ishak selanjutnya? Lina di bagian terakhir sabda Tuhan yang hari ini.
Baca yang kalimat terakhir. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istri. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Yes. Jadi begitu. Membawa Ribka itu ke kamar atau rumah ibunya Sarah yang baru meninggal. Kalau kemarin diceritakan, kalau yang hadir Mas Joko itu membawa Nita ke mamanya. Saya nggak ikut hadir, tapi saya mendengar dari luar saja. Jadi begitu. Jadi dikatakan bahwa akhirnya Mas Joko mengatakan Nita adalah permaisuri bagi Mas Joko. Jadi ini memang kisah cinta dalam sabda Tuhan, dan ini menjadi juga bahan permenungan mungkin juga bagi Mas Joko, Mbak Nita. Kemarin dikatakan sudah hampir 7 tahun berpacaran, mungkin mengingat kembali kisah cinta mereka. Perjumpaan pertama, itu tatapan mata pertama, kapan itu terjadi sehingga mereka saling mencintai? Paling sudah nggak ingat, nggak apa-apa. Oh ingat, untung kalau ingat. Saling mencintai. Dan apa? Kalau dari sabda Tuhan, Ishak melihat Ribka pertama, dia langsung mencintai, teguh gitu ya. Teguh, setia kepada Ribka dalam perjalanan selanjutnya. Ishak tidak mencari yang lain, bahkan tidak memiliki alasan untuk meninggalkan Ribka. Walaupun dalam perjalanan perkawinan mereka itu tidak juga dianugerahi seorang anak. Jadi antara Ishak dan Ribka itu nanti baru sekitar 20 tahun mereka baru dianugerahi seorang anak, yaitu Esau dan Yakub. Jadi selama 20 tahun itu Ishak tetap setia kepada Ribka, walaupun dalam budaya atau juga kebanyakan orang-orang zaman itu sudah ada yang namanya poligami. Poligami itu sudah ada sejak dahulu. Sejak siapa? Jadi cempreng. Sejak Abraham kan poligami gitu. Jadi sejak dulu. Maka juga Ishak itu sebenarnya punya alasan untuk poligami, meninggalkan Ribka. Wis 20 selama berjalan tidak punya anak, punya alasan, tetapi tidak. Ishak tidak melakukan. Karena apa? Ishak mau menampilkan sebagai suami, sebagai pribadi yang sungguh-sungguh mencintai, pribadi yang sungguh-sungguh memiliki keteguhan, pribadi yang sungguh-sungguh menjalankan, kalau bahasa kita sekarang adalah janji perkawinan, setia dalam untung dan malang, suka dan duka, waktu sehat maupun sakit. Aku akan setia kepada. Maka sungguh sabda Tuhan hari ini dari kehidupan atau dari kisah cinta Ishak dan Ribka semoga mengingatkan kita, khususnya saudara kita Mas Joko dan Nita, untuk terus menerus itu. Kalau terjadi sesuatu ketegangan, ingatlah akan kisah cinta pertama. Karena apa? Karena cinta pertama itu adalah cinta yang tulus, cinta yang murni, dan terus-menerus akhirnya belajar dari Ishak melibatkan Tuhan dalam percintaan. Tuhan memberkati.